Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi. Kak. Pagi, Kak. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sehat walafiat, Kak. Oke, oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang toleransi dalam beragama nih. Nanti saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya pribadi, lalu akan ada tayangan di Sepada Dikti yang kita akses. Selanjutnya presentasi, lalu dilanjut diskusi dan penutupan. Mungkin seperti itu gambarannya untuk kegiatan pada hari ini. Mulai saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Udah, Kak. Ah, Baik. Singkat saja ya, untuk saya pribadi namanya Ahdan Irfan Fauzan, biasanya dipanggil Ahdan. Ya, untuk masalah edukasi ya di ITB seperti itu. Untuk pengalamannya jadi kepala manajemen, manajemen anggota di salah satu unit Salman, terus asisten ini juga, asisten dosen juga, asisten supervisor di salah satu beasiswa yang ada. Terus ikutan juga SSC namanya. SSC itu kaderisasi dan LMD juga kaderisasi, tapi tahap menengahnya di BMKA Salman ITB. Selanjutnya ada proyek Inventra. Proyek itu merupakan riset lah gitu. Judulnya dievaluasi metode lembaga dakwah kampus. Selanjutnya ikutan juga namanya Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal yang dibina oleh Ustadz Adi Hidayat. Selanjutnya jadi tim riset dari salah satu beasiswa, lalu peraih salah satu beasiswa juga, lalu kepala em, tim matematika di SMA dan DKM Masjid. Mungkin untuk peraihan penghargaan ya ini mah ikut-ikutan aja sih kalau saya begitu. Mungkin segitu untuk perkenalan saya pribadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pada dikti nih. Bentar ya. Sudah terlihat ya pada diktinya? Oke. Nah, silahkan akses juga nih oleh kalian juga di course-nya. Nah, bisa dilihat juga modulnya sebagai bahan untuk presensi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang toleransi beragama. Sebagaimana yang kita ketahui, keagamaan di Indonesia itu yang diterima ada 6 agama, bukan hanya satu saja, hanya Kristen saja, bukan hanya Hindu saja, tapi ada 6 agama yang diterima di Indonesia. Artinya apa? Kita hidup di dalam lingkungan yang keberagamaannya itu beragam. Maka dari toleransi antara satu dengan antara Islam dan Kristen tidak bisa untuk berkelahi, saling hujat satu dengan yang lainnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Islam, Kristen, Hindu, dan yang lainnya itu di Indonesia itu harus bersatu, mewujudkan Indonesia yang padu. Gitu. Untuk pembukanya demikian, lanjut kita ke menampilkan video ya. Ini pada diktinya sudah terlihat kan ya? Sudah, Kak. udah, Kak. Oke, terima kasih atas responnya. Baik, kita akan munculkan videonya tentang toleransi terlebih dahulu. Maaf, Kak, sebelumnya di aku kok nggak ada soundnya ya?
Oh, oke, baik. Sebentar ya, cek terlebih dahulu. Nah, apakah sudah ada? Oke. Oh, kita coba ya. Oke, mungkin segitu video yang pertama. Nah, dari kalian, siapa nih satu orang aja yang ingin mengungkapkan apa sih hal yang ada di balik video ini atau isi video ini? Silakan. Siapa yang mau? Ayo, ada yang berani? Atau enggak ditunjuk nih? Siapa yang mau mengacungkan tangannya nih? Oke, hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Mungkin kepada saudara Bobby dipersilahkan. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Dengar. Baik, setelah melihat video ini kita bisa tahu bahwasannya di Indonesia itu ada beberapa negara, ada beberapa agama yang sudah diakui. Nah, dalam berkehidupan bernegara kita harus menghargai umat agama lain ketika dalam melakukan ibadah. Dan juga karena seperti yang telah disampaikan di dalam di video tadi bahwasannya ada kalimat yang mengatakan untukmu agamaku dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Bobby atas sampaian argumentasinya. Betul banget tuh, di Indonesia jelas ada keagamaan yang beragam tuh, ada 6 agama yang diakui. Nah, memang untuk orang Islam, Islam sendirilah yang paling benar, Kristen sendirilah yang paling benar menurutnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu hidup di masa yang keberagamaannya berbeda. Perlu difahami di sana. Dan agama juga merupakan isu yang sensitif di Indonesia. Maka dari itu, ya kita perlu hati-hati dan perlu memahami antar perbedaan keberagaman ini. Gunanya agar kita tidak memicu bentrok antara satu dengan yang lainnya gitu, menjaga hubungan yang baik. Seperti itu sih untuk tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, kita lihat ke narasi yang ada di sini nih. Indonesia dan keberagaman keberagaman agama dan budaya. Nah, nanti dijelaskan budayanya juga tuh beragam, tapi pada saat ini kita fokus kepada keberagamaannya itu. Nah, lihat yang sebagaimana yang telah saya paparkan, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Dengan keberagaman agama yang dimiliki, tapi Indonesia tetap bisa bersatu. Itu yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Nah, maka dari itu kita perlu mempertahankan nilai toleransi. Karena dengan adanya toleransi, kita dapat bersatu. Seperti itu sih. Nah, untuk selanjutnya video terkait toleransi beragama di Bandung. Nah, kata Pak Adi, ada kemungkinan
yang di sini ke Bandung nih, soalnya ITB juga ada sedikit-sedikit rencana untuk offline. Ya, tapi itu tergantung sih keputusan nanti ke depannya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang akan diperkenalkan toleransi beragama di Bandung nih. Ada banyak tempat ibadah yang saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya, tapi nggak memunculkan bentrok. Nah, bagaimana sih? Nah, kita lihat nih video berikut ini. Ada satu hal yang unik, jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Saya melihat ya di Bandung ada yang intolerannya, tapi yang tolerannya juga berkembang lebih banyak juga. Dulu Jakarta Room itu berdiri tahun 2000 ya. Kami berdiri karena merespon situasi Indonesia pasca reformasi yang banyak konflik, banyak penyerangan permasalahan yang itu atas nama agama gitu Mbak. Jadi kami ini semacam menginterupsi agama tidak boleh menjadi alasan untuk bertikai. Kita dalam setahun sekali bikin Interfaith Youth Camp, kemah pemuda lintas agama. Itu tiap bulan September. Awalnya Jalur Bhinneka ini salah satu bagian dari materinya Youth Interfaith Camp. Ternyata di satu area ini ada banyak tempat ibadah yang saling berhadapan, yang berdekatan. Kawasannya meliputi daerah Pagarsi, kemudian juga daerah Andir, daerah Jalan Kelenteng. Di sini juga dekat dengan pasar itu tempat interaksi banyak orang. Jadi saya melihat keragaman semakin kentara ya di daerah sini. Jadi kalau ngajak tamu-tamu dari luar, ngajak peserta Interfaith Camp, itu lebih nyata melihat keragamannya, tidak hanya teoritis gitu. Itu kalau Natal, teman-teman muslim datang bagikan bunga, mengucapkan selamat Natal. Nah, begitupun pada saat bulan puasa, teman-teman Kristen, teman-teman Katolik mengapresiasi kami untuk menyelenggarakan acara buka bersama. Salah satunya di Gereja Santo Mikael. Nah, bahkan tidak hanya acara buka bersama, Mbak. Kami pernah juga acara sahur bersama. Keragaman itu harus dikelola dengan melibatkan emosi menurut saya. Nah, sehingga kalau langsung berkunjung, langsung berinteraksi, akan dapatlah feel-nya. Kenapa sih kita bisa menjadi toleran? Kenapa kita bisa menjadi moderat dan mencintai perdamaian? Itu dibentuk oleh lingkungan kita, Mbak. Tidak cukup hanya di sekolah-sekolah formal. Nah, makanya bagi kami di Jakarta Room strateginya adalah tidak ada dialog antar agama sebelum dialog antar sahabat. Dan itu harus punya pengalaman. Pengalaman berinteraksi, pengalaman mengalami perjumpaan orang lain. Di sini itu lingkup yang sangat plural. Ada berbagai macam gereja di sini, ada 2 atau 3 kelenteng, dan juga ada banyak sekali wihara. Dan tentu saja banyak masjid. Bahkan ada satu hal yang unik, kami pernah mengalami ada angket gitu ya. Jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya itu ada angket, mereka ngasih selebaran ke teman-teman warga non-muslim, menanyakan apakah suara azan mengganggu atau tidak. Itu kan bagi saya mungkin suatu hal yang luar biasa ya. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim gitu. Kami juga menerima kalau ada teman-teman dari luar kota, dari satu komunitas. Kami juga pernah mengantar anak-anak SD untuk kunjungan ke tempat-tempat ibadah, ke jalur-jalur Bhinneka ini. Ya kami antari, harapannya bagi teman-teman yang sudah mengikuti jalur Bhinneka ini punya pengalaman berharga berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berbeda dalam keyakinan agama. Sehingga dengan seperti itu kan saling tumbuh jiwa, saling menghargai, empatik. Kalau kita lihat pengertian toleransi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi dalam kamus itu kita memaklumi adanya
Itu toleransi pada level yang pertama, Mbak. Tapi toleransi pada level yang kedua tidak hanya memaklumi adanya perbedaan, tapi bekerja sama dalam perbedaan. Nah, pada level yang ketiga bukan lagi bekerja sama dalam perbedaan, tapi mendorong adanya perbedaan. Jadi saya sebagai seorang muslim mendorong teman-teman Kristen saya untuk baik dalam kekristenannya. Teman-teman Kristen mendorong saya agar saya baik dalam keislaman saya. Sehingga kalau saya baik dalam keislaman saya, orang Kristen baik dalam kekristenannya, kita nggak akan ada konflik. Karena Indonesia itu dibangun oleh kebinekaan. Kita tidak dibangun oleh persamaan. Saya berharap sekali toleransi itu tetap menjadi ciri khas budaya Indonesia yang bisa dikembangkan terus-menerus oleh masyarakatnya. Oke, mungkin segitu video yang telah ditampilkan. Di sini ada nggak yang ingin menyampaikan hal apa sih isi atau pesan di balik video ini? Silakan. Sebelum ditunjuk nih. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, saya hitung. 3, 2, 1. Mungkin kepada Mas Orlan dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Menurut saya, berdasarkan video yang tadi telah diputar, itu saya mendapat satu kesimpulan bahwa perbedaan budaya, agama itu bukan menjadi suatu tolak ukur dalam menjalin komunikasi, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat dibanggakan untuk kita menjalin persahabatan dan komunikasi yang lebih efektif antara umat yang berbeda. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Orlan atas paparannya. Terima kasih kembali. Oke, betul sekali itu bahwa lagi-lagi di Indonesia itu, ini nggak jauh-jauh di Indonesia aja, di Bandung aja, itu sangat beragam keberagamaannya. Nah, kita lihat mengenali sekilas di ITB gimana nih keagamaannya, apa aja atau bagaimana kita lihat. Sebentar. Nah, di ITB itu ada beragam unit, sangat banyak, hampir 100 unit gitu. Nah, terus ada unit yang di himpunan-himpunan keagamaan gitu. Nah, kita lihat ada apa aja nih secara sekilas. Nah, ada namanya Gamais ITB atau keluarga mahasiswa Islam ITB. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, Buddha, dan Hindu. Itu sangat beragam. Itu di satu kampus saja. Nah, ini ada di setiap organisasi, di setiap unit ini ada anggotanya banyak. Itu menandakan bahwa di dalam satu lingkup kecil saja keberagaman itu bisa sangat beragam. Nah, maka dari itu penting sekali membangun rasa toleransi yang baik pada orang lain gitu. Karena ketika kita merasa benar sendiri saja, misal saya pribadi Islam merasa benar sendiri saja dan menghina orang lain, yang Kristen juga bisa gitu dong, merasa benar sendiri saja dan menghina orang lain. Nah, ketika saling sikut antara satu dengan yang lainnya, pihak lawan yang diuntungkan, orang luar Indonesia yang diuntungkan. Nah, seharusnya keberagaman ini bisa dijadikan wadah untuk bersatu dan bisa dibanggakan kepada negara lain. Nih, Indonesia dengan keberagaman agamanya, budayanya, ras, dan sukunya, Indonesia masih bisa bersatu dan menjadi negara yang bersatu, tidak terpecah belah. Demikian. Nah, untuk selanjutnya, waktunya kalian untuk presentasi nih. Mau dimulai dari kelompok berapa dulu? Ada yang sudah siap? Waktunya 10 menit ya, maksimal. Oke, kalau nggak ada yang sudah siap, mungkin saya pribadi akan panggil nih. Mungkin dimulai dari kelompok 2. Dipersilahkan, dipersiapkan sekarang. Oke,
Oke, dimohon untuk menyalakan kameranya untuk kelompok 2 dan presentasi. Kelompok 2 siapa ya? Diki ya? Iya, kelompok kita Dik. Oh iya. Siapa yang share screen-nya? Ya udah aku yang share screen. Oke. Nggak bisa share screen nih. Harusnya nge-disable apa? Partisipasi. Mungkin belum diizinkan sama keadaannya. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, dicoba sekarang. Apakah udah bisa? Baik. Apakah sudah nampak? Sudah nampak. Ya, sudah. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang toleransi beragama di wilayah kami. Untuk nama kelompok di sini kami ada Hilwa Zakia Rosiada dan M. Ilwanul Iksan dan saya sendiri yakni M. Diki Alfansa serta Lydia Safirawati. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hilwa Zakia Rosiada. Pada Hilwa dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Hilwa bakal jelasin tentang tradisi yang biasanya ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, biasanya tradisi ini dibilang dengan tradisi Festival Ciancui atau Festival Perang Air. Nah, tradisi perayaan Tahun Baru Cina di Kota Sat Panjang ini dimulai sejak tahun 2013 dan sudah menjadi ajang pariwisata. Festival ini berlangsung selama 6 hari sejak Imlek hari pertama pukul 4 sampai 6 sore. Nah, jadi tradisi ini awalnya itu hanya dilakukan oleh etnis Tionghoa aja. Jadi biasanya orang Tionghoa saat Imlek itu kan akan berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Nah, biasanya karena di Panjang itu terkenal dengan becak motornya, nah mereka menggunakan itu untuk berkunjung ke rumah saudaranya. Nah, kalau ada becak motor lain yang juga sama-sama orang Tionghoa, mereka akan menembakkan air dengan pistol air. Nah, awalnya itu kan menjadi keresahan di Selat Panjang, di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, makin ke sini, karena bisa jadi peluang pariwisata, dijadikanlah itu sebuah festival yang memang dikasih waktu dan rutenya. Jadi semua orang dari suku Melayu, Jawa, Tionghoa, dan lain sebagainya itu boleh mengikuti festival ini. Jadi di festival ini semuanya berbaur, tidak ada perbedaan di antara kami saat festival ini. Begitu. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilwanul Iksan.
Ya, baik. Nah, selanjutnya yang saya ambil contoh dari lingkungan sekitar saya yaitu tradisi memperingati bulan Muharram, yaitu tepatnya memperingati 10 Muharram, yaitu dengan tradisi membuat bubur Asyura. Dalam Islam sendiri, hari Asyura itu merupakan salah satu hari di mana umat Islam bisa menjadikan sebagai ladang amal. Selain berpuasa sunnah kan, kemudian sajian bubur Asyura ini lekat sekali dengan nilai kebersamaan dan keberagaman. Momen ini menjadi spesial karena bubur Asyura sendiri hanya dibuat sekali selama setahun. Dan juga proses pembuatan bubur Asyura ini secara bergotong royong, di mana masyarakat setempat pembuatannya berada di area masjid ya, bergotong royong bersama membuat, kemudian menyantap bersama yang ada di sekitar area masjid tersebut. Setelah menyantap bersama, bubur tersebut dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut, terutama untuk kaum duafa dan yatim piatu. Dan tidak lepas juga bagi masyarakat yang non-muslim, itu seperti agama Kristen dan yang lainnya, juga dibagikan. Momen ini tidak heran juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan jiwa sosial antar umat beragama. Hal lain yang menjadi toleransi umat beragama di sini, area pembuatan bubur tersebut di area masjid dan bertepatan langsung dengan gereja umat Kristen di depannya. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu akan saya jelaskan sendiri. Yaitu tradisi bagi-bagi takjil toleransi beragama. Untuk di tempat wilayah saya, tepatnya di wilayah Kabupaten Siak, Tualang, di Riau. Nah, bagi-bagi takjil di sana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja. Di sana banyak organisasi yang non maupun yang lainnya yang tidak dari kalangan agama Islam lah, anggaplah gitu kan, yang berbagi-bagi takjil saat bulan puasa. Niatnya untuk memberikan masyarakat untuk buka puasanya. Banyak kalangan yang melakukan hal ini seperti contoh pemuda-pemuda setempat dan sebagainya yang melakukan toleransi antar umat beragama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Untuk dari daerah saya sendiri itu untuk bentuk toleransinya, budaya menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan mandi Balimo Kasai. Mandi Balimo Kasai adalah upacara tradisional yang dilakukan secara turun-temurun setiap 1 tahun sekali. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk syukur masyarakat karena akan memasuki bulan suci dan penuh berkah yakni bulan Ramadan. Selain ungkapan rasa syukur, juga merupakan simbol pensucian atau pembersihan diri dengan menggunakan jeruk, karena jeruk sendiri identik dengan bersih, atau hal ini bisa disebabkan karena jeruk bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran atau bau yang tidak sedap, sedangkan kasai berarti lulur. Lulur tersebut terbuat dari air beras, kunyit, dan daun serai, dan jeruk juga. Bagi masyarakat Melayu, tradisi ini memiliki makna yang sangat dalam, yakni mensucikan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan tradisi Mandi Balimo Kasai ini
yaitu puncak pelaksanaannya adalah sebelum memasuki bulan puasa, yakni dilaksanakan pada sore menjelang petang. Dengan menaikkan bendera atau lambang kebesaran dari suku besar Melayu yang diikuti oleh Niniak Mamak seluruh Kabupaten Pelalawan di bawah naungan Datuk Rajo. Adapun rangkaian acara yang dilaksanakannya sebelum dan sesudah upacara, yaitu seperti yang pertama tuh ada arak-arakan atau pawai. Arak-arakan atau pawai ini dilakukan oleh masyarakat yang dari Balai Adat atas menuju Balai Adat Ranah Tanjung, tepatnya di tepi aliran Sungai Kampar. Arak-arakan biasa dimulai pukul 9 pagi. Barisan dalam arak-arakan pun tidak sembarangan, yakni barisan pertama diisi oleh para datuk. Lalu setelah itu ada acara makan beradat. Makan beradat yang dilakukan oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat maupun instansi pemerintah. Prosesi makan beradat dilakukan pagi hari setelah dilaksanakannya jalan bersama itu, dan ada juga upacara tonggak tongkul. Makna dari tradisi mandi Bali Mokase ini yaitu untuk mengikat tali kebersamaan dalam masyarakat, yang mana tradisi ini bukanlah ajaran atau sunnah dari Rasulullah, melainkan hanya tradisi yang memiliki nilai serta makna yang dalam bagi masyarakat selain untuk kebersamaan, dan juga tradisi ini sebagai simbol pensucian diri baik lahir maupun batin. Selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur dan rasa senang karena datangnya bulan Ramadan. Makna sesungguhnya dari mandi Bali Mokase ini adalah mandi taubat. Dan adapun juga fungsi dari mandi Bali Mokase ini adalah untuk menyatukan masyarakat dan sebagai salah satu momen bersilaturahmi untuk bermaaf-maafan dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingga dapat disimpulkan mandi Bali Mokase ini berfungsi dalam hal religius atau keagamaan dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lydia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nih, bagus banget nih dari kelompok 2. Ternyata ada beragam kegiatan tuh, kegiatan keagamaan ada beragam. Nah, mungkin aku pribadi akan mempersilakan kepada kelompok 1 deh, 1 orang untuk bertanya atau menanggapi hasil paparan kelompok 2. Silakan ke kelompok 1, perwakilannya dipersilakan. Halo, kelompok 1, siapa aja nih? Yuk, silakan teman-teman yang mau nanya. Atau ada yang mau berkunjung kan, mau bertanya jalur mau berkunjung ke Meranti gimana, boleh tanya. Tuh, yang mau berkunjung katanya silakan. Atau yang mau bertanya atau menanggapi boleh. Oke, dihitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada yang mau menanggapi atau bertanya, aku lanjutkan ke kelompok selanjutnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena nggak ada yang menanggapi atau bertanya, aku lanjutkan ke kelompok selanjutnya nih. Nah, paling untuk kelompok yang ini, paling untuk kedepannya kita semua bisa mempresentasikannya secara lebih profesional. Artinya kita nggak membaca teks yang ada. Misalnya di PowerPoint-nya demikian, nah kita membaca di Word atau di dokumen yang lain. Mungkin demikian, yang selebihnya itu sudah bagus. Dan paling untuk presentasi PowerPoint-nya tidak terlalu banyak tulisan, tapi kita justru yang memaparkannya. Jadi kita fokus ke orang yang memaparkannya, bukan kepada tulisan PowerPoint-nya yang kecil itu. Mungkin gitu. Oke, udah sangat bagus untuk kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi dan juga Kak Ahdan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rohimatu Zahra yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1 pada hari ini. Dan juga saya ditemani oleh rekan-rekan sekelompok saya, yaitu ada Kak Bobi Rahman, terus ada Adil, dan juga ada Dwi Ayu. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh toleransi antar umat beragama di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan saya, Kak Bobi Rahman, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada Kak Bobi Rahman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa. Sebelumnya, slide-nya udah kelihatan belum ya? Sudah. Baik. Jadi untuk kasus ini kami hanya mengambil satu kasus dari salah satu lokasi yang ada dari antara kami berempat, yaitu di kalau kita bisa lihat di sini, kami mengambil kasusnya di daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum, yaitu kalau kita bisa lihat peta yang lebih kecil. Nah, jadi lokasinya itu berada di lingkaran yang saya lingkari ini, yaitu berada di sekitaran dekat dengan benteng Fort Van der Kapellen, di mana benteng ini merupakan salah satu peninggalan dari zaman Belanda. Kemudian di dalam lingkaran ini terdapat masjid, juga gereja, dan di tengah-tengahnya itu ada lapangan yang biasa digunakan masyarakat untuk berolahraga. Nah, lapangan ini namanya lapangan Cinduamato. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kependudukan kabupaten dan agama yang dianut di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Terlihat ada 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat. Kasus yang kami ambil berada pada Kabupaten Tanah Datar dengan data kependudukan menurut agama Islam, yaitu dengan persentase 99,85%, penduduk yang beragama Katolik, Protestan maksud saya, dengan persentase 0,10%, penduduk yang beragama Katolik dengan persentase 0,05%, penduduk pada Kabupaten Tanah Datar ini tidak ada yang menganut agama Hindu dan juga Buddha. Sumber kami ini bersumber dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini data kependudukan menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020. Kabupaten Tanah Datar ini memiliki 14 kecamatan. Kasus kami terjadi tepatnya pada Kecamatan Lima Kaum dengan data kependudukan penduduk yang beragama Islam sejumlah 38.967 orang, penduduk yang beragama Kristiani sejumlah 165 orang, penduduk yang beragama Katolik sejumlah 57 orang, tidak ada penduduk yang beragama Hindu. Selanjutnya, penduduk yang beragama Buddha sejumlah 5 orang. Selanjutnya, slide selanjutnya menjelaskan tentang toleransi beragama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Adil.
Oh, baiklah, saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama yang terdapat pada Kecamatan Lima Kaum. Yang pertama, setiap minggu pagi umat Kristiani melakukan ibadahnya. Yang kedua, tempat ibadah dari umat Kristiani ini merupakan bangunan dari rumah biasa yang dijadikan tempat ibadah. Yang ketiga, tempat ibadah mereka tersebut berdekatan dengan lapangan yang bernama Lapangan Cindomato. Yang keempat, setiap pagi dilakukan berbagai macam kegiatan seperti senam, jogging, basket, voli, badminton, dan bola takraw. Juga di lapangan tersebut banyak terdapat orang-orang yang duduk ngumpul serta banyak pedagang kaki lima yang menjual dagangan mereka. Yang kelima, terkhusus pada minggu pagi, pada saat umat Kristiani melakukan ibadah, maka masyarakat yang sedang menghidupkan musik senam mematikan musik tersebut hingga umat Kristiani selesai dengan ibadahnya. Baiklah, saya akan menjelaskan gambarnya. Gambar pertama yaitu rumah biasa yang dijadikan tempat ibadah bagi umat Kristiani di Kecamatan Lima Kaum. Yang kedua merupakan gambar dari Lapangan Cindomato. Yang ketiga merupakan gambar dari Masjid Taqwa yang berada di depan Lapangan Cindomato. Jadi, Lapangan Cindomato di sekelilingnya terdapat 2 buah rumah ibadah. Di belakang lapangannya terdapat rumah ibadah bagi umat Kristiani, dan di depan lapangan tersebut terdapat tempat ibadah bagi umat Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi. Jadi kesimpulannya pada kasus di Kecamatan Lima Kaum ini terlihat bahwa budaya dan keagamaan serta kepercayaan yang dianut ini tentunya berbeda-beda. Salah satunya umat Kristiani yang hidup di tengah masyarakat yang mayoritasnya umat Muslim. Namun di Kecamatan Lima Kaum ini mereka menanamkan sikap toleransi sehingga mereka dapat menjalankan ibadah menurut kepercayaan mereka masing-masing dengan rasa aman dan damai. Mengapa toleransi beragama itu penting? Karena umat beragama harus saling pengertian, saling menghormati, menerima, menghargai perbedaan kepercayaan. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan dapat bekerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas rekan-rekan saya kelompok 1 ya atas pemaparan diskusi presentasinya. Baik teman-teman, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan ya diizinkan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya, setiap keaktifan itu dicatat loh. Oke, yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Oke, kalau nggak ada, aku coba tunjuk deh. Mungkin, oh iya, sebelumnya terima kasih dulu nih kepada yang udah presentasi. Adil, Anissa, Bobby, dan Dwi yang sudah berpresentasi barusan ya untuk kelompok 1. Oke, nah untuk sekarang karena nggak ada yang mau menanggapi, kita coba tunjuk nih. Oke, kepada Firda mungkin silakan ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Halo Firda, apakah terdengar atau enggak? Atau lagi AFK? Oke, karena mungkin lagi AFK, ditunjuk yang lain kepada saudari Lydia. Silakan. Kalau dari saya sih bukan pertanyaan, tapi saya ingin menyampaikan yang
tadi lebih kayak secara umum, jadi yang khasnya daerah sendiri itu saya masih kurang paham tadi Kak. Jadi bagaimana Saudari Lydia untuk kelompok 1 ya? Silakan. Nggak tahu saya mau nanya apa Kak. Oke, mungkin tanggapan aja bagaimana nih presentasi yang barusan nih, bagaimana menurut Saudari Lydia? Kalau dari Silakan. saya itu presentasinya udah bagus, kayak nyampein informasi, apalagi tadi juga ada tentang kependudukan. Ya kan sama-sama kayak yang dari luar Pulau Sumatera mungkin kan nggak tahu kayak daerah Sumatera Barat itu gimana, tapi tadi itu disampaikan tuh kayak udah bagus. Cuma kayak untuk tradisi yang kayak khususnya tuh masih, kalau menurut saya Kak, kayak masih kurang ditampilin aja gitu Kak. Ya gitu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih nih kepada Saudari Lydia. Nah, mungkin begitu dari Saudari Lydia kepada kelompok barusan yang telah presentasi. Memang betul sebenarnya tiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, suatu kesalahan ketika kita memandang seseorang atau suatu kelompok itu positif semuanya atau negatif semuanya. Berarti ada yang keliru. Kenapa demikian? Karena manusia itu didesain untuk mempunyai kekurangannya. Manusia itu tetap mempunyai kelebihannya di balik kekurangan itu. Sama saja misal seperti saya pribadi misalnya ada kelebihannya di A, B, C. Tapi kelebihan itu tidak menutup kekurangan yang saya miliki juga, banyak juga. Nah, jadi begitulah. Nah, tapi bagusnya ketika ada komentar atau saran, nah kita bisa improve tuh dari sana, kita bisa tingkatkan dari sana. Kenapa demikian? Karena terkadang kita pribadi itu tidak menyadari kekurangan yang kita miliki. Nah, dengan ada komentar dari orang lain, itu dapat memperbesar sudut pandang kita terkait kekurangan yang perlu diperbaiki atau kelebihan yang bisa ditingkatkan. Mungkin demikian. Semoga untuk kelompok yang telah presentasi dapat meningkatkan skill-nya dalam presentasi, meskipun sudah bagus, tapi kedepannya bisa lebih bagus lagi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin terima kasih kepada kelompok barusan yang telah presentasi. Sekarang dilanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya izin share screen ya. Baik, boleh. Oke, apakah udah terlihat di layar Kakak? Udah Kak. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai modul Nusantara untuk materi toleransi umat beragama. Nah, di sini saya bersama teman-teman yang terdiri dari Maria Lekekasa, saya sendiri Muhammad Triyuanda, ada Muhammad Raifar Gunawan, dan juga ada Orlan Napu. Baik, untuk yang pertama, ini ada toleransi beragama di Flores, NTT yang akan dijelaskan oleh Maria. Kami persilakan. Baik, teman-teman selamat pagi. Pagi Kak. Dari dua gambar yang kami sajikan di sini, teman-teman, di gambar yang pertama ini adalah OMK. OMK itu orang muda Katolik yang menjaga keamanan di sekitar masjid bersama dengan Polri dan juga tentara untuk menjaga keamanan di waktu kemarin Idul Adha.
Idul Adha kemarin, dan juga yang di sini gantian itu remaja masjid yang menjaga keamanan di gereja. Nah, ada yang menarik dari perayaan Idul Adha kemarin karena bertepatan juga dengan peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, peringatan kenaikan Isa Al-Masih itu adalah di Katolik, itu adalah kenaikan Yesus Kristus. Nah, kenapa mereka bisa menjaga keamanan saat Idul Adha, sedangkan di jam 7 pagi itu juga ada misa di gereja. Ternyata karena pandemi ini, maka misa di gereja itu diadakan 5 kali. Nah, jadi di jam 7 pagi itu, maka remaja masjid, maka orang muda Katolik ini punya kesempatan untuk menjaga keamanan di sekitar masjid, dan juga mereka melakukan misa atau ibadat di gereja itu sore hari, begitu. Nah, terus kalau di gambar kedua ini adalah para remaja masjid yang menjaga keamanan di gereja. Karena COVID, jadi gambar ini sekitar tahun 2019, karena 2 tahun ini COVID, jadi tidak banyak yang harus menjaga keamanan di sekitar gereja. Jadi dalam 2 tahun ini menurut saya kurang ya kalau remaja masjid yang menjaga keamanan di gereja. Terus kalau menurut saya dari gambar yang saya sajikan di sini, kalau di NTT, di Flores itu toleransinya itu sangat kuat ya teman-teman, kayak hal-hal sederhana seperti kami orang-orang muda begitu yang punya komunitas dari gereja dan juga punya komunitas dari masjidnya, punya kesadaran yang tinggi untuk saling menjaga teman-temannya begitu, atau saling mensukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan teman-temannya di tempat ibadahnya masing-masing. Kalau dari saya seperti itu, silakan teman. Ya, baik, Maria, terima kasih atas pemaparan mengenai toleransi beragama di daerahnya. Untuk selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan saya sendiri. Yang kedua ada toleransi umat beragama di Kabupaten Asahan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, tempat saya lahir. Nah, di Kabupaten Asahan ini ada suatu tradisi yang melibatkan banyak, tidak hanya satu umat beragama saja, melainkan bisa semua umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, apa nama tradisi itu? Nama tradisinya itu adalah Manyonggot. Jadi Manyonggot ini mempunyai makna sebagai tradisi untuk menjemput semangat. Nah, apa yang dijemput semangatnya? Biasanya ini apabila suatu keluarga atau suatu seseorang itu mengalami sakit parah ataupun kecelakaan atau mengalami musibah dalam keluarganya seperti rumah kebakaran ataupun kehilangan sesuatu yang sangat berharga seperti anggota keluarga. Nah, di tradisi Menyonggot ini hal yang uniknya adalah terdapat suatu seperti upacara begitu ya. Upacara ini disebut dengan Menyonggot dengan ikon yaitu upah-upah. Nah, upah-upah ini bagi yang belum tahu mungkin saya akan jelaskan seperti tradisi di mana tujuannya itu memberikan semangat kembali kepada orang yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini bisa kita lihat di upah-upah itu terdapat pulut berwarna putih dan juga inti gula berwarna merah yang melambangkan merah putih. Nah, merah sendiri itu adalah semangat, sedangkan pulut putih itu sendiri adalah berarti tulang. Jadi merah dan putih itu dipadu-padankan menjadi semangat tulang yang sedang patah begitu. Di sini bukan hanya umat Muslim saja, tapi juga beberapa kemarin waktu yang lalu juga sempat terdapat kebakaran di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Asahan. Itu juga diselenggarakannya acara Manyonggot ini kepada pengurus gerejanya. Sedangkan untuk umat beragama yang lain juga kemarin sempat ada
masjid yang dalam renovasi pembangunan, dan di situ masyarakat lain seperti masyarakat yang bukan non-Islam, maksud saya, ikut juga menyertakan kehadirannya untuk melaksanakan Manyanggot ini. Begitu. Mungkin dari saya itu saja. Slide selanjutnya. Baik, di sini terima kasih juga kepada MC yang telah membawa. Untuk saya ini dari Bandung, lebih tepatnya di daerah Jalan Pasir Detik di Cimunyai. Nah, untuk salah satu tradisi yang ada di Bandung yaitu adalah syukuran. Nah, salah satu tradisi syukuran ini, lebih tepatnya syukuran rumah baru, ketika ada seseorang yang membuat tempat tinggal baru, mereka mengadakan syukuran. Syukuran yaitu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dalam bentuk suatu acara. Dan para tetangga diundang ke rumah tersebut untuk merayakan hal tersebut, baik beragama Islam maupun yang tidak. Nah, setelah mengadakan syukuran, sang pemilik rumah itu akan membagikan tumpeng sebagai penghargaan kepada para tetangga dan juga menjalin komunikasi antar tetangga, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, dan juga untuk mempererat hubungan dan meningkatkan nilai toleransi di antara mereka. Mungkin kalau dari saya sekian, saya kembalikan ke MC. Ya, untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Terdengar, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai toleransi yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, teman-teman dapat lihat pada slide, pada gambar yang sudah dipaparkan di slide itu, pada gambar pertama yaitu tradisi pemotongan hewan pada hari raya Kurban. Nah, di Kupang sendiri itu tradisi itu tidak hanya dijalankan oleh umat Muslim, di mana bukan hanya umat Muslim sendiri yang melakukan pemotongan, tetapi dibantu oleh warga sekitar yang mayoritasnya itu berbeda suku, agama, dan ras. Jadi tradisi ini tiap tahun dijalankan oleh masyarakat di lingkungan sekitar seperti itu. Selanjutnya pada gambar yang kedua itu saya memakai gambar orang-orang dengan pakaian yang berbeda. Itu maksudnya bahwa pada acara hajatan yang dirayakan oleh umat non Muslim itu mengundang masyarakat dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda juga. Nah, namun pada tradisi yang ada di Kupang sendiri itu, pada penyajian makanan itu masyarakat Kupang lebih dalam tradisi itu mereka punya hajatan, mereka menyembelih babi yang dimana itu diharamkan oleh umat Muslim. Namun tidak perlu khawatir, pada hajatan tersebut itu mereka juga menyiapkan makanan khusus yang dimana itu ada seperti daging sapi dan juga daging kambing, sehingga umat Muslim tidak perlu khawatir untuk pergi mengikuti acara tersebut. Jadi mengapa NTT disebut dengan Nusa Terindah Toleransi? Ya karena itu, karena pada acara-acara yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur sendiri itu tidak hanya dikhususkan untuk umat non-Muslim, tetapi juga umat Muslim. Kalau dari saya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Orlan atas penjelasannya. Baik, sepertinya sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada teman-teman dan kakak. Oke, terima kasih nih kepada kelompok ini yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Izin Hilwa mau nanya, Kak. Boleh, silakan. Yang tentang tradisi menyonggot tadi, Kak. Hilwa penasaran, kan di situ ada pulut putih dan dan gula merah. Terus kan di sekitarnya ada bunga-bunganya tuh. Itu tuh apakah untuk tradisi itu juga atau gimana, Kak? Oh, oke. Jawab ya, Kak Ahdan. Boleh. Ya, berhubung itu juga
Itu juga merupakan toleransi di tempat saya berasal. Nah, jadi seperti yang kita lihat di slide ini, terdapat berbagai macam bunga-bungaan ya di situ. Jadi itu emang satu paket sama si pulut putih dan inti gula merah itu tadi. Jadi biasanya itu orang yang terlibat atau orang yang sedang mengalami sakit misalnya, nah itu disiram dengan bunga itu sebagai simbolik untuk mengembalikan semangat-semangat yang telah hilang ataupun mengembalikan Apakah suaranya terputus? Iya Kak, hilang suaranya Kak. Sepertinya Ya, Pak. jaringan. Jaringan, Kak. Mungkin dari yang lain, apakah ingin ada yang menambahkan gitu dari kelompoknya untuk menjawab pertanyaan Mbak Hilwa ini? Silakan. Sambil menunggu Mas Tri itu. Nah, udah ada. Maaf sebelumnya. Oke, Mas Tri, apakah Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Benar, Kak. Oke. Maaf ya, tadi lagi ada gangguan sinyal. Ya, jadi saya akan lanjutkan ya. Jadi untuk bunga-bunga itu tadi akan seperti disiram begitu kepada orang yang sedang tidak baik-baik saja itu, ataupun pengurus masjid misalnya. Nah, itu diberikan sambutan seperti menyiram dengan bunga-bunga itu untuk mengembalikan semangat-semangat ataupun mengumpulkan semangat yang baru begitu, Kak. Jadi emang biasanya tradisi menyonggot ini antaranya itu berupa pulut putih dan inti gula merah disertai dengan berbagai macam jenis bunga-bungaan. Oke, Kak. Nah, kepada saudari Hilwa, apakah sudah cukup menjawab atau belum? Sudah, Kak, sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Hilwa yang telah bertanya dan kepada Mas Tri yang telah menjawab. Dan terima kasih pula kepada kelompok ini, yaitu Mbak Maria, Mas Tri, Mas Raifa, dan Mas Orlan yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Atau menanggapi, boleh. Oke, dihitung sampai 3 ya. Menyenggot ya. Oh, enggak. Kirain mau bertanya. Oke, mungkin Mau dihitung tanya, sampai Kak. 3. Oke. Ini maaf, tadi kayaknya kurang nyimak juga. Yang apa namanya tuh? Yang menyenggot apa namanya? Namanya itu tadi adat. Menyonggot, Kak. Menyenggot. Menyonggot. Itu. Apa biasanya tuh diadakan apa di 1 tahun sekali atau gimana? Pada pekan-pekan khusus gitu? Oke, iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tradisi toleransi ini dilakukan apabila ada suatu kejadian, bisa kejadian itu yang menimpa seseorang, bisa misalnya rumahnya kebakaran, ataupun ada gereja yang kebakaran, ataupun masjid yang sedang direnovasi, ataupun ada orang yang sedang kehilangan anggota keluarganya, sehingga dapat menyebabkan kondisi mentalnya, bukan maksudnya kondisi kesehatannya itu terganggu, atau orang tersebut dikategorikan tidak baik-baik saja, ataupun untuk bisa juga untuk mengembalikan semangat ataupun membangun semangat yang baru untuk melakukan suatu
apa ya, suatu hal yang akan dijalani ke depannya begitu, Kak. Jadi tidak ada waktu yang khusus ataupun bisa 1 tahun sekali ataupun seminggu sekali. Kalaupun ada hal yang terjadi yang seperti saya ucapkan tadi, itu biasanya para warga langsung berinisiatif untuk melakukan toleransi tersebut. Begitu, Kak. Oke, apakah sudah cukup menjawab, Mbak Ulfa? Sudah, Kak. Oke, terima kasih juga kepada Mas Tri yang telah menjawab pertanyaannya Mbak Ulfa. Dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin dicukupkan sekian dan dilanjutkan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Keren ya, Pak. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang toleransi antar umat beragama, yang dimana kelompok kami mengambil contoh dari masing-masing daerah asal. Anggota kelompok kami yaitu adalah saya sendiri, Firda Fitriani, lalu ada Kak Ulfa Puadawe, terus Wahyu Indah Silvi Budianti, dan Yunita Indriani. Kepada Kak Ulfa dipersilakan untuk presentasi lebih dulu. Sebelumnya, mohon maaf, yang presentasi bagian ini adalah bagian saya. Kita jelasin secara singkat ataupun pengertian tentang toleransi. Toleransi itu gimana sih kita itu memperbolehkan kita merasa budaya dan agama dan ras dan sebagainya. Kita lebih merasa memperbolehkan apakah ada perbedaan itu ada di kita. Dan itu apa sih tujuan dari toleransi? Yang ini dengan adanya toleransi kita bisa menggunakan dalam kehidupan masyarakat, mencegah perpecahan, melakukan perbedaan, dan meningkatkan keberhasilan. Karena kali ini kita membahas materinya tentang toleransi agama, kita sih toleransi agama itu dari slide itu kita bisa lihat pengertian bicara tentang toleransi agama. Jadi kita bilang toleransi itu tetap saling menerima dan menentukan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Kita dengan adanya berbagai macam agama di Indonesia yang seperti dan kita ketahui ada banyak sekali agama yang dianut di Indonesia, tapi walaupun seperti itu dan tujuannya ada toleransi, kita bisa membuat suasana dan situasi yang lebih harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya adalah toleransi beragama di Riau, tepatnya di Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Toleransi yang terjadi di sini adalah seperti adanya kegiatan keagamaan di hari-hari besar agama tertentu, seperti pada masyarakat Tionghoa yang beragama Buddha, mereka melakukan festival perang air atau yang biasa disebut di sini Cian Cui, yang dimana awalnya itu sangat mengganggu umat Muslim yang terkadang lewat di jalan, tapi mereka melakukan perang air yang dimana kadang setiap orang yang lewat itu terkena cipratannya. Lalu lama kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan yang juga dijadikan sebagai ide pariwisata yang ada di sini. Dan juga jika umat Muslim melakukan konvoi atau arak-arakan ketika malam takbiran, terkadang mereka juga ikut merayakan takbiran umat Muslim tersebut. Baik, selanjutnya toleransi beragama di Kupang. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebenarnya untuk toleransi beragama di Kupang sendiri sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya, yaitu Kak Maria dan Kak Orlan. Tapi di sini saya ingin menekankan bahwasannya bahwa di daerah NTT sendiri memang kental sekali toleransi agamanya, seperti tadi yang diungkapkan oleh teman dua tadi, yaitu di mana kalau ada perayaan peribadatan itu saling membantu, seperti kalau Idul Adha maka komunitas ini umat Katolik membantu menjaga keamanan selama perayaan, kemudian dan juga umat Muslim juga sebaliknya menjaga keamanan selama perayaan hari besar dari umat Katolik seperti hari Natal. Di sini kalau seandainya Idul Adha itu seperti juga disampaikan oleh Kak Orlan, bahwasannya kalau proses pemotongan daging kurban itu bukan hanya orang Muslim saja, tapi non-Muslim juga ikut serta, yang kemudian dibagikan secara merata tanpa memandang agama tertentu. Dan di Kota Kupang sendiri ada lambang atau simbol yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Ada lambang yang namanya gong perdamaian Nusantara yang menggambarkan toleransi agama di Kota Kupang sendiri. Jadi tidak ada perbedaan. Kami semua ini adalah saudara yang seperti di dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita tidak memandang perbedaan. Kita semua sama walaupun berbeda agama. Oke, kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, toleransi beragama di Lampung. Ya, baik. Kali ini terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit salah satu bentuk toleransi beragama di Lampung. Lampung sendiri ini merupakan suatu provinsi. Di sana itu di Provinsi Lampung sendiri itu ada penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang, karena Lampung sendiri kan banyak yang imigran dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, terutama di Lampung. Untuk itu makanya kita di Lampung sendiri, tepatnya di tempat tinggal saya yaitu di Lampung Selatan, itu tuh banyak sekali suku yang berada di di kabupaten saya sendiri. Dengan walaupun kami ada di kabupaten kami ada suku Jawa, suku Sunda atau dari Bali, itu tidak menghambat kami dalam bertoleransi, malah tingkat toleransi kami termasuk bisa dibilang cukup baik. Salah satu contohnya ketika ada kegiatan keagamaan, atau kalau saya pribadi dari agama Islam, kalau daerah di tempat saya lagi ada pengajian dari masyarakat yang
non-muslim itu tuh ikut membantu dalam proses acaranya seperti membantu ikut masak-masak atau membantu ikut mempersiapkan acara. Dari situ dari tingkat toleransi kita juga bisa dibilang cukup tinggi. Selain itu kegiatan-kegiatan keagamaan dari umat Hindu, agama Muslim pun tidak umat Muslim pun tidak ragu untuk membantu mereka dalam mempersiapkan acaranya. Dan kadang di provinsi Lampung, tepatnya di daerah saya di Lampung Selatan, itu benar-benar nggak terlalu memusingkan dengan perbedaan agama, malah lebih merasa kayak walaupun kita berbeda ya kita tetap harus jadi orang yang bersatu. Sekian mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, toleransi beragama di Jambi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Ini berdasarkan yang berada di tempat saya, toleransi beragama di Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu di tempat saya itu terdapat sebuah suku yang beragama Islam dan mayoritas suku Bugis, dan terdapat beberapa keluarga yang beragama Hindu. Nah, jika Apakah ke mute? Gangguan jaringan? Sepertinya iya, Kak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota yang lain mungkin ya. Silakan. Baik, maaf sebelumnya mungkin terdapat kendala jaringan. Untuk toleransi beragama di Jambi, di daerah Jambi terdapat perkampungan di mana di daerah tersebut hanya masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam dan bersuku Bugis. Terdapat beberapa kepala keluarga yang beragama Hindu dan suku Bali. Meskipun begitu, masyarakat hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan. Toleransi yang tinggi muncul dan salah satunya ketika Hari Raya Idul Fitri umat Muslim, yang dimana mereka tidak sungkan untuk berbagi makanan dengan umat Hindu yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, ada hal unik pada lingkungan daerah tersebut, yaitu rumah masyarakat Bali yang beragama Hindu dan posisinya bersebelahan dengan musola. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga terima kasih kepada Kak Dan yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materinya. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau sejenisnya. Oke, silakan. Oke, mau bertanya? Boleh, silakan. Iya, Kak, dan izin bertanya ya. Lebih ke penasaran sih sama yang ada tradisi kayak siram menyiram tuh tadi dari mana ya, agak lupa. Dari Riau bukan? Iya, dari Meranti. Oh, oke. Nah itu kan tadi kakak jelasin nih awalnya tuh masyarakatnya itu rada terganggu dengan kegiatan itu, siram menyiram itu. Nah saya penasaran sih bagaimana cara mereka itu menyesuaikan dari kegiatan tersebut yang awalnya merasa terganggu, kok bisa sampai nggak terganggu lagi begitu. Apakah mereka menyesuaikan dengan sendirinya atau ada ajakan, mungkin ajakan khusus untuk ikut serta menyemarakkan tradisi tersebut, begitu. Oke, silakan. Izin menjawab. Untuk penyesuaian tersebut, berdasarkan yang saya amati, itu terjadi dengan sendirinya karena seiring waktu berjalannya festival tersebut, umat Muslim mulai mengikuti festival tersebut dengan mengikuti arak-arakannya dan juga ikut
bermain perang air tersebut. Lalu dan juga dari pemerintah setempat di sini memiliki ketertarikan akan festival tersebut lalu dijadikan sebagai salah satu pariwisata yang ada di sini. Baik, sekian jawaban dari saya. Iya, terima kasih, Kak. Oke, apakah sudah cukup menjawab, Mas Tri? Oke, Sudah, Kak sekian. Adan. Oke, terima kasih juga kepada yang telah menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga penanya memahami apa yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya kembali? Silakan. Oke, dihitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Mungkin tadi akan menanggapi terkait presentasi keempat kelompok yang telah ada. Nah, seperti ini. Mungkin ini akan ada gambaran hal lain, sudut pandang lain yang kalian terima atas paparan yang saya berikan kali ini. Nah, pada kesempatan perkuliahan ini atau pada kesempatan pendidikan kali ini, kita itu tidak dituntut untuk banyak mengetahui semua hal, tapi kita dituntut untuk memahami contohnya. Itu ketika ada seseorang yang benar-benar mengetahui tentang narkoba, tentang sabu lah contohnya, mengetahui tentang sabu, tentang bagaimana cara mengakses membeli sabunya, bagaimana pengantaran kurirnya, dan sebagainya. Tapi dengan pengetahuan yang dimiliki, apakah akan menjamin bahwa orang tersebut memahami terkait sabu? Jawabannya tidak. Contohnya ialah banyak orang yang tertangkap sabu. Bukankah mereka mengetahui seputar sabu tersebut? Mereka sangat mengetahui, bahkan lebih mengetahui dari kita. Tapi apakah mereka memahami bahwa sabu itu negatif dampaknya dan seterusnya? Nah, itulah yang menyebabkan pengetahuan yang banyak itu tidak selalu beriringan dengan pemahaman yang baik. Gitu. Selanjutnya, contohnya ialah para terorisme. Nah, para terorisme itu mengetahui tentang bagaimana cara tindakan kriminal, bagaimana caranya membuat bom, bagaimana caranya mengaktifkan bom, dan seterusnya. Nah, misal saya pun mempelajari tentang teknologi pertahanan, bagaimana teknologi pertahanan itu berkembang, dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, itu yang jauh lebih mengetahui dari saya pribadi, apakah pengetahuannya itu mengantarkan kepada pemahaman dia yang baik? Jawabannya tentu tidak. Mengapa demikian? Karena tadi, lagi-lagi bahwa pengetahuan yang banyak itu tidak menjamin pemahaman yang baik. Contohnya ialah orang yang IPK-nya tinggi, misal 3,6, 3,7, dan seterusnya. Apakah orang tersebut dipastikan memahami pembelajarannya? Bisa jadi tidak. Kenapa demikian? Bisa jadi mereka mencontek. Bisa jadi hal-hal yang lainnya itu dilakukan. Hal-hal yang melanggar itu dilakukan. Jadi, pengetahuan yang banyak belum tentu menghasilkan pemahaman yang baik. Nah, maka dari itu, di sini kita dituntut untuk memahami. Nah, terkait toleransi agama, kita sudah tahu banyak budaya, banyak keberagaman yang ada. Nah, tapi dengan pengetahuan kita yang banyak terkait hal tersebut, apakah kita mampu memahami caranya bertoleransi? Apakah kita mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari? Nah, itulah tantangannya. Jadi pembelajaran ini tuntutannya bukan pengetahuan itu yang UPAM, NTT, NTB, atau gimana yang tadi disebutkan, tapi lebih ke pengaplikasiannya, bagaimana kita mengaplikasikan hal-hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tantangannya. Gitu. Mungkin harapannya ialah itu tadi, toleransi beragama di kehidupan sehari-hari kita terapkan. Gak hanya sekedar pengetahuan bahwa merokok itu dapat membunuhmu, merokok dapat dan sebagainya, tapi tetap saja dilakukan. Nah, diharapkan nggak demikian gitu. Sebagaimana orang yang narkotika tadi, orang yang menyakiti, orang itu tahu
bahkan ada yang dimasukkan dalam ya lewat jalur belakang, ada yang dihisap, ada yang digimana, kan mereka jauh lebih tahu. Tapi mereka tidak memahami bahwa narkoba itu sebegitu negatifnya, terorisme itu sebegitu negatifnya, bahkan disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, karena benar-benar luar biasa dampaknya gitu. Nah, diharapkan demikian, memahami tidak sekedar mengetahui. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi nih, diskusi terkait materi yang telah disampaikan barusan. Oke, mari kita akses ke Sepada Diktinya. Nah, kalian dituntut untuk menjawab diskusi ini dan waktu itu mempengaruhi loh. Jadi siapa yang lebih cepat itu lebih baik. Silahkan untuk diisi. Oke, untuk sebelumnya sambil mengisi, dimohon untuk menyalakan kameranya ya, karena akan saya dokumentasikan. Terima kasih semuanya. Tes gimana sudah? Kedengaran nggak? Sudah. Oke. Sudah selesai presentasinya? Sudah, Pak. Oke, sip. Oke, berarti sisa isi diskusi ya. Jangan lupa diisi diskusinya. Kemudian materi apa namanya? Itu laporan. Ya, laporannya jangan lupa diisi. Saya kasih 3 hari kalau tidak salah, itu dimundurin lagi sampai tanggal berapa. Tapi kalau bisa diisi sekarang, baiknya setelah ini langsung isi ya, supaya nggak lupa gitu ya, yang tentang materi laporannya gitu. Okay. Udah ditutupkah belum barusan ada? Belum, Pak. Belum, oke. Nah, saya cek dulu yang sepadanya ya. Oke, kalau absen sudah tidak ada masalah, saya pikir sudah masuk ya. Nah, logbooknya jangan lupa pokoknya dan isi diskusinya ya, gitu. Sudah ditutup ada udah sampai mana barusan? Saya telat cuman akhir aja, nggak apa-apa ya. Sudah diskusi, tinggal video yang terakhir Pak sesudah diskusi. Oke, sesudah diskusi betul. Nanti akan ada video terakhir, silahkan dilihat ya. Video terakhir ini sebetulnya gambaran ya, sebetulnya apa sih toleran itu gitu ya, dan ini bagus, nanti Adan yang akan menjelaskan juga ya. Jadi sebetulnya video terakhir itu tidak cenderung ke arah lebihnya ke arah filsafat ya. Jadi kita juga bisa tahu apa sih toleran itu dari segi filsafat gitu ya. Nanti dilihat di videonya, kemudian
ya bisa nanti dituliskan di laporan akhir ya, seperti apa sih perasaannya setelah melihat video-video yang tentang keagamaan, karena kan kita tahu di Indonesia ini banyak agama itu beragam ya gitu ya, ada yang ya, tidak hanya Islam, mungkin memang di kelas ini kan hanya ada 2 agama, Islam dan Kristen gitu ya, tapi yang lainnya juga kita harus pertimbangkan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya, agama kepercayaan juga sudah diakui di dalam undang-undang kita. Jadi toleransi itu memang sangat penting, khususnya untuk apa? Ya supaya kita saling memahami satu dengan yang lain. Berbeda itu menyenangkan ya, jangan istilahnya tidak ada apa ya, penyatuan jadi satu ideologi gitu ya, karena Indonesia ini kayaknya ya dari perbedaan itu gitu ya. Mungkin nanti teman-teman semua juga di sini ya, seperti yang saya bilang minggu lalu, kemungkinan besar sih kan kalau setelah modul Nusantara ini selesai, ya teman-teman sekalian juga akan jadi duta di masing-masing wilayahnya untuk memperkenalkan apa itu toleransi gitu ya. Toleran itu bukan artinya memaksakan kehendak, tapi kita harus memahami dan apa ya, ikut menerima gitu saja sebetulnya secara singkatnya ya. Tidak harus membeda-bedakan antara ras, suku dan golongan, agama, tapi semuanya harus kita anggap sebagai saudara, dan itu sebagai suatu hal yang menarik ya tentunya gitu ya. Mungkin tadi juga di presentasi beberapa juga menjelaskan mengenai budayanya masing-masing ya, atau khas dari agamanya masing-masing. Cuman ya itu tadi, kita itu bangsa yang berbineka, yang punya bermacam jenis agama, budaya, itu jangan dihilangkan, jangan jadikan satu, tapi harus menjadikan aset besar negara ini jangan sampai hilang gitu. Nah mungkin berikutnya nanti film ada satu video lagi ya, hanya beberapa menit ya, Ahdan ya, nggak panjang ya, itu dipandu lagi oleh Ahdan. Saya sih sepertinya ikut Ahdan saja dulu, silakan Ahdan diteruskan lagi. Oke, saya bentar lagi juga ini udah mau masuk lagi, silakan ya, tapi secara garis besar jangan lupa logbooknya. Kemudian ini, oh ya ada satu lagi, kemarin ada kabar bahwa Dikti sudah merestui kelas ini akan kemungkinan offline. Ya, mudah-mudahan ya, kita tunggu ya, kita tunggu karena kemarin sudah saya diundang rapat juga ya, dan hasil rapatnya Jakarta sudah offline untuk modul Nusantara ya. Kemudian sisanya kemarin ditanya juga tentang masalah pembayaran tiket pesawat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tunggu bulan depan, mudah-mudahan bisa offline ya, kita lihat saja. Tapi saya belum ada kabar dari ITB, hanya saja dari Dikti sudah merencanakan untuk offline. Mungkin kalau wilayahnya tidak tidak zona 4, sepertinya Bandung mungkin memungkinkan offline ya, karena kan sudah bagus juga, sudah tidak ada banyak COVID gitu ya. Nah tapi kemarin hari Jumat kemarin PIC dari pusat, dari Dikti sudah merencanakan untuk ongkos penerbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tunggu kabar baiknya ya, jadi sebelum Desember kita bisa ketemu. Oke, itu saja dulu, silakan diteruskan Ahdan. Mungkin nanti saya tetap akan kabari, lihat pantau dari ITB seperti apa. Mudah-mudahan sih ITB juga merestui bisa offline ya, karena ITB kan sudah juga hybrid ya, khusus untuk mahasiswa yang mau ujian dan praktek lab ya. Tapi kita lihat saja, tunggu saja ya tanggal mainnya. Mudah-mudahan bisa datang ke Bandung jalan-jalan nah, gitu ya, jangan online aja bosan. Itu saja, silakan Ahdan ya. Saya kembali lagi off aja karena saya ngecek absen aja, sudah masuk, sudah lognya sudah, silakan diteruskan. Oke, itu saja dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya teruskan ya, dan ya, saya flip meeting lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali ke diskusi yang telah tadi diminta untuk diisi ya. Nah, di sini baru 2 orang nih yang mengisi. Bentar, dicek kembali. Oke, sudah 7.
Oke, sambil mengisi mungkin kita akan menonton satu video sih, video yang terakhir terkait filosofi toleransi. Ini dari channelnya 1% kalau nggak salah. Iya. Oke, kita sambil nonton ya. Yang belum ngisi sambil ngisi juga diskusi. Apa sih satu hal yang bisa menyatukan seluruh rakyat di dunia? Apakah emas? Negara, tentara? Well, sebetulnya nggak ada satu hal pun di dunia yang lebih kuat yang bisa menyatukan rakyat daripada sebuah cerita. A good story, sebuah cerita yang bagus, itu bisa membuat kita semua bersatu. Cerita itu nggak bisa di-stop oleh apapun, dan nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Begitulah kalimat yang diucapkan oleh Tyrion Lannister, salah satu tokoh di serial Game of Thrones. Stories. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. Kalau menurut gua, itu tuh manusia. Tanpa kita sadari, kehidupan kita ini sebetulnya didasari oleh dogma dari cerita-cerita yang udah berkembang di masyarakat. Sejak kecil, kita diceritakan tentang bagaimana hidup harusnya berjalan. Kita diceritakan tentang hal yang baik dan boleh dilakukan, dan hal yang buruk yang tidak seharusnya dilakukan. Dan kalau dilihat-lihat, jarang sekali ada waktu di mana kita benar-benar belajar hidup secara original atau independen. Most of the time, hidup kita itu selalu dipengaruhi oleh cerita dari orang lain atau cerita dari luar. Ya, kita selalu mengadopsi cerita-cerita yang telah ada, yang pada akhirnya akan ditambahkan ke dalam hidup kita dan menjadi world view atau pandangan hidup yang kita miliki. Contoh sederhananya gini, kita kan nggak pernah secara langsung merasakan racun ular kobra. Tapi ya kita tahu bahwa racun ular tersebut itu bisa mematikan. Kenapa? Ya karena kita udah diceritain bahwa racun ular itu mematikan. Kita juga gak pernah tahu kenapa celana dinamain celana kan. Baju kenapa dinamain baju. Kursi kenapa dinamain kursi gitu. Yang kita tahu ya yang kita pakai di kaki ya celana gitu. Yang kita dudukin ya kursi gitu. Indonesia itu terdiri dari berbagai etnis. Dan kita mungkin nggak pernah kenal atau dekat sama semua etnis tersebut kan. Tapi ya kita tahu dan mungkin percaya dengan cerita bahwa ya orang Padang itu cenderung pelit, orang Tionghoa itu jago jualan, orang Batak itu didikannya keras, dan lain sebagainya. Nah, begitu kuatnya cerita yang ada, sebuah cerita itu bisa mempersatukan orang-orang yang mempercayainya. Begitupun sebaliknya, cerita juga bisa memisahkan seseorang dengan orang lainnya. Bahkan saking magicalnya sebuah cerita, saking canggihnya, seseorang tuh bisa sampai mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi sebuah cerita yang ia percayai. Nah, di video ini gue bakal ngebahas tentang cerita, tentang gimana nih sebuah cerita bisa menyatukan atau bahkan menghancurkan manusia, terutama dalam banyaknya keberagaman cerita yang ada di Indonesia. Makanya tonton videonya sampai habis dan jangan lupa buat subscribe supaya lo gak ketinggalan video baru dari 1%. Ngomong-ngomong tentang cerita, tadi gue bilang bahwa cerita itu bisa menyatukan umat kan, maupun memisahkan umat manusia. Kalau cerita itu bisa menyatukan, ya bagus dong gitu. Yang jadi masalah adalah ketika cerita ini bisa memisahkan manusia, bahkan membuat manusia bisa memusuhi satu sama lain. Nah, ini adalah akibat dari stereotip. Stereotip itu muncul karena cerita. Kenapa bisa muncul dari cerita? Karena dari cerita bakal terbentuk persepsi atau penilaian kita terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan cerita yang kita terima. Kayak yang gue bilang tadi, contohnya kan, misal anggapan-anggapan bahwa orang Padang itu pelit, orang Tionghoa itu jago jualan, itu kan sebenarnya adalah stereotip masyarakat gitu, anggapan-anggapan yang berasal dari cerita-cerita yang didengungkan terus-menerus. Semua manusia memang pasti akan punya stereotip terhadap manusia lain. Masalahnya adalah ketika stereotip yang dimiliki itu negatif dan gak akurat. Nah, kalau kita udah punya stereotip yang negatif terhadap suatu kelompok atau terhadap seseorang, kita bisa jadi bakal menganggap bahwa kelompok ini yang kita stereotyping itu punya niat buruk atau hal negatif. Nah, padahal itu belum tentu fakta. Terus yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita cenderung memberikan negatif ke mereka. Padahal ya kita belum tahu apakah ini cerita benar atau enggak gitu kan. Contohnya gini, zaman dulu orang kulit hitam itu nggak bisa sekolah gitu kan, karena terdapat prasangka dan stereotip negatif dari masyarakat. Bahkan nggak usah jauh-jauh, di tahun 2018 saja sempat terdapat kasus viral di mana ada 2 orang kulit hitam yang ditangkap oleh polisi di Starbucks karena alasan yang kalau menurut banyak orang itu tuh kurang masuk akal sebenarnya. Dan akhirnya banyak yang protes gitu untuk memboikot Starbucks bahkan karena kejadian ini. Karena ya itu hal ini dianggap terjadi karena stereotip negatif terhadap orang kulit hitam. Gara-gara stereotyping itu gitu. Itu sih cuma salah satu contoh aja. Gue yakin banyak juga hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang kita alami langsung, yang sebetulnya terjadi karena stereotip dan prasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan ya, gue juga yakin bahwa kita sendiri pas ngelihat sekelompok orang tertentu, kita bisa jadi udah punya stereotip tertentu gitu. Padahal bisa jadi kita mungkin belum pernah gitu kenalan sama mereka, ketemu sama mereka gitu. Kenal aja enggak, tapi ya itu secara otomatis kita udah ngejudge banyak tanpa tahu luar dalamnya kayak gimana. Nah, ini yang bahaya. Karena kalau ini kejadian dalam skala besar ya, bayangin semua orang itu punya prasangka ke orang lain, maka ya jangan heran gitu. Persekusi dan diskriminasi itu bakal terus terjadi. Karena apa? Karena ya udah dianggap negatif gitu orang lain, padahal belum kenal sama sekali, belum kenal satu sama lain gitu. Ini adalah masalah sederhana, tapi besar dan urgent di Indonesia gitu. Karena Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai etnis dan kultur. Kalau kita udah punya prasangka ke tetangga kita, ke kita, sesama warga negara Indonesia, maka nggak heran masih banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, tapi pastinya ada solusi dong buat masalah ini.
ini. Dan solusinya sebenarnya sangat sederhana. Apaan tuh? Simple. Solusinya adalah kenalan. Ya, kenalan. Ketemu aja terus kenalan. Dan mungkin lo mikir kayak, lah kok kenalan? Emang apa gunanya kenalan? Nah, kenalan ini itu udah pernah dipraktekin oleh berbagai organisasi yang peduli dengan toleransi dan keberagaman di dunia maupun di Indonesia gitu. Yang dilakuin tuh sebenarnya simple. Pertama, dikumpulin ya anak-anak dari berbagai agama, berbagai background gitu, agama, etnis dan sebagainya, itu dipertemukan satu sama lain. Nah, akhirnya setelah dikumpulin, mereka tuh ditanya masing-masing tentang apa sih stereotip dan prasangka anak itu terhadap orang dari agama lain, dan jawabannya beragam. Tapi secara umum, setiap orang itu, setiap anak ya, cenderung punya stereotip sendiri atau punya prasangka negatif ke agama lainnya. Nah, setelah ditanya kayak gitu, anak-anak dari berbagai agama ini diajak untuk mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain. Jadi supaya tahu gitu kan, supaya kenal gitu. Nah, akhirnya masing-masing dari mereka pun mulai bertanya, mulai nanya-nanya tentang hal yang ada di luar agamanya. Kayak misalnya kalau orang Islam datang ke yang Kristen, mereka bakal nanya di gereja kayak gimana. Begitu sebaliknya, orang Kristen bakal nanya ke Islam kayak gimana gitu. Nah, dan setelah itu yang terjadi adalah setelah mereka kenalan, setelah mereka tahu satu sama lain ya, yang terjadi adalah mereka mulai akrab satu sama lain. Dan setelah kenal, banyak yang baru sadar bahwa stereotip yang di awal yang ditanyakan dan dijawab oleh mereka sebenarnya itu kurang tepat gitu. Dan mereka baru sadar setelah kenal, baru sadar bahwa orang yang diberikan prasangka negatif, stereotip negatif itu ternyata nggak senegatif itu gitu. Bahkan malah sebaliknya, orang itu malah baik gitu. Dan kalau dari sudut pandang psikologi sosial, intervensi ini, solusi ini sebetulnya sejalan dengan salah satu teori yang cukup terkenal gitu. Namanya adalah teori contact hypothesis. Obat dari stereotip, obat dari prasangka, obat dari konflik antar grup, itu sebenarnya simpel banget. Ya, lo ikutin peribahasa ini aja. Kalau lo gak kenal, maka lo gak akan pernah bisa sayang. Gue ulang ya, kalau lo gak kenal, maka lo gak akan pernah bisa sayang. Oke, mungkin di videonya cukup segitu dan mungkin kalian bisa dilanjutkan nih di lain waktu. Nah, ada yang ingin memaparkan nggak sih isi video yang barusan itu apa? Silakan. Izin Kak, memaparkan Oh, sedikit. Kak. Mbak Hilwa. Oke, kalau menurut Hilwa, dari video itu yang bisa kita dapatkan adalah kesimpulan bahwa kita selalu percaya dengan cerita orang-orang yang kita sendiri nggak tahu cerita itu benar atau enggak. Dan kita seperti yang tadi dibilang, orang Padang itu pelit. Padahal nggak semua orang Padang pelit. Orang Jawa tuh lembut. Padahal nggak semua orang Jawa lembut juga. Gitu. Tapi kita sudah terlanjur percaya dengan ya cerita-cerita orang lain. Tapi itu tadi gimana caranya kita bisa memfilter cerita-cerita itu untuk kita adopsi dan kita inovasi lagi kebenarannya. Dan selanjutnya gimana caranya kita untuk bisa menghargai orang lain ya dengan cara kenalan. Sebelum kita menjudge orang, sebelum kita melihat orang dari tampangnya atau dari apanya, mending kita kenalan dulu. Dan dari kenalan itu kita bakal tahu gimana sih orang itu. Itu, Kak. Oke, terima kasih ke Kak Hilwa ya atas pemaparannya. Nah, betul banget tuh. Sebagaimana video yang telah ditampilkan barusan, lagi-lagi intinya yaitu stereotype. Contoh lainnya, misal, ketika yang bercadar itu dikatakan sebagai terorisme. Padahal benda itu tidak dapat dijatuhi hukum. Bukan cadarnya yang salah, tapi pelakunya yang salah. Gitu. Jangan karena pelaku tersebut bercadar, lantas semua orang yang bercadar itu disalahkan. Seperti itu. Nah, kita juga perlu melihat dulu persentasenya. Berapa orang sih yang bercadar itu melakukan sebuah tindakan terorisme? Nah, misalkan, andaikan 99% orang yang bercadar itu terorisme, tetap salah bagi kita untuk mengatakan bahwa seluruh orang yang bercadar itu terorisme. Mengapa demikian? Karena ada 1% lagi yang bukan terorisme. Nah, seperti itulah. Jadi, lagi-lagi, misal ketika kita mengatakan seluruh orang Minang itu misalnya kasar atau orang Batak itu kasar. Nah, kita nggak bisa mengatakan demikian ketika ada satu orang di sana itu baik, gitu. Jadi lagi-lagi stereotip. Nah, gitu. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan. Nah, penyimpulan ini kita bisa dipelajari namanya logika matematika. Jadi untuk penarikan kesimpulan itu harus logis. Ada silogisme dan yang lain sebagainya, gitu. Nah, lagi diulangi kembali, andaikan 90, ini contoh ya. Andaikan 99% orang yang bercadar itu terorisme,
tetap salah bagi kita untuk mengatakan bahwa seluruh orang yang bercadar itu terorisme. Oke, nah jadi hati-hati sekali dalam penarikan kesimpulan. Karena pada zaman sekarang itu kalau salah sedikit sedemikian rupa itu bisa dikenakan UU ITE dan lain sebagainya, bisa bermasalah. Mungkin di perkuliahan itu aman-aman saja, tapi bagaimana ketika kita bertemu dengan dosen yang benar-benar strict atau benar-benar ketat, bisa dipermasalahkan tuh ketika kita salah menyimpulkan. Bagaimana kita berbicara di depan umum misalnya, orang Batak itu pada galak, misal banyak orang yang nggak kesinggung karena udah biasa. Tapi ketika ada satu orang, dua orang kesinggung, bisa jadi suatu masalah yang besar nantinya. Itu bisa dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Hati-hati dengan itu. Nah, gitu. Toleransi beragama itu bisa membuat kita menjadi rendah hati, bukan merendahkan diri. Nah, kita bisa rendah hati, bisa menerima perbedaan yang ada, tapi kita tidak merendahkan agama kita sendiri. Misal, saya Islam dan saya menerima keberagamaan yang lain, misal seperti Kristen dan yang lainnya. Tapi nggak merendahkan Islam sendiri, seperti itu. Jadi menghargailah satu dengan yang lainnya. Karena pada faktanya kita hidup di keberagamaan yang berbeda. Seperti itu sih. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini disukupkan sekian. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama nih. Soalnya barusan belum difoto. Mungkin silakan kepada semuanya untuk on cam. Oke. Bentar ya. Silakan, apakah ada yang ingin screenshot? Nanti dikirim ke grup. Boleh satu orang perwakilan? Mau siapa? Saya aja, Kak. Oke, terima kasih. Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih banyak ke Mas Bobby yang telah mendokumentasikan kegiatan hari ini. Nah, untuk yang terakhir sekali, aku minta pendapat kalian nih, apakah ada yang bisa diimprove atau diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin bisa aku sampaikan kepada dosennya juga. Silakan, barangkali ada yang mau berpendapat, dipersilakan. Oke, dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, mungkin dicukupkan dulu sekian. Nah, gunanya itu apa? Misal macam harus 10 menit, harus on time, dan sebagainya. Nah, kita itu belajar untuk berdedikasi terhadap waktu, menghargai waktu orang lain juga. Nah, gini, ketika seorang dosen itu mengatakan 10 menit, ya 10 menit itu. Kenapa? Karena dosen itu gak sesantai itu, maksudnya sangat banyak kegiatan, dan mereka itu, para dosen, seorang dokter, seorang profesor, itu menyediakan waktu bagi kita yang sarjana aja belum lulus gitu. Nah, dengan itu kita menghargai orang-orang yang jauh lebih sibuk dibandingkan dengan kita. Misal, diminta untuk mempresentasikan dengan waktu 3 menit, ya kita perlu siap gitu dalam waktu 3 menit. 5 menit, kita juga siap. Mau 1 jam, kita juga perlu siap. Nah, itu melatih kemampuan kita dalam beradaptasi gitu sih. Mungkin yang terakhir banget nih, tunjukkan dong reaction-nya, kalian hari ini bagaimana? Silahkan. Mau jempol atau gimana atau gimana? Oke, Mbak Hilwa, yang lain? Reaction-nya misalnya jempol atau gimana? Oke, cukup, mungkin cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari dalam toleransi beragama. Mungkin sekian, selamat siang semuanya, terima kasih, dan selamat beristirahat dan menjalankan kegiatan yang lainnya. Terima kasih, boleh. Selamat siang, terima kasih kembali.
Makasih Kak Sama-sama. Adan. Makasih Kak. Sama.